Halo, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Ini hari kita membicarakan efek dari kekurangan makan sayur. Apa itu? Nah, seperti kita ketahui, dari masa kecil kita, orang tua selalu paling susah kasih anak makan sayur. Karena anak paling gak suka makan sayur karena selama ini pengalaman pahitnya, yaitu sayur yang dimakan tidak ada rasa, pahit, tidak enak. Apain mesti makan sayur? Image orang tua kita zaman dulu bahwa kalau kasih makan sayur banyak seratnya supaya kita punya pupsnya lancar. Nah makanya dipaksain makan sayur, akhirnya jadi kita udah dewasa, udah besar, gak suka makan sayur, udah anti makan sayur. Nah ini efek-efeknya dari kepaksaan zaman kecil. Karena at the same time juga sayurnya memang gak enak. Memang sayur kurang rasa daripada daging. Makanya kita jadi gak suka makan sayur. Sampai sekarang anak-anak yang modern sekarang pun juga tidak suka makan sayur karena tidak enak. Karena tidak ada pengalaman makan sayur yang enak. Nah dengan ada begitu efek sampingannya yaitu banyak sekali efek-efek kalau kekurangan makan sayur itu. Marilah kita sama-sama pelajarin. Apa aja sih efek yang ini selama ini kalau orang kurang makan sayur. Efek dari badan kita apa yang kita kejelekannya dari tidak cukup makan sayur itu. Yang pertama adalah mudah memar. Yaitu seringkali kita tuh badan kita totonya bisa ada biru-biru memar kayak orang bekas kejeduk gitu loh. Kalau kejeduk memar itu memang karena luka. Kalau enggak diam-diam aja bisa memar-memar ada biru-biru, itu berarti apa? Saluran darah kita pecah. Saluran darah rusak. Karena kita kekurangan makan vitamin C. Udah gitu, sekarang bagaimana memperbaikinya itu? Yaitu satu simbol bahwa badan kita kasih tahu kita, nih kurang makan sayur nih, harus makan sayur atau kurang minum vitamin C. Ya, kita boleh minum vitamin C yang pakai proses punya atau pills, atau kita bisa makan sayur sebagai alternatif. Itu sama simbol dari badan kita kasih tahu kita kekurangan vitamin C di badan, saluran darah kita pada rusak, pecah-pecah, makanya memar, menjadi biru-biru. Nah, sayur yang paling banyak vitamin C-nya untuk kita menghindari memar itu adalah kale, paprika, brokoli, sama bunga kol. Nah itu bagus banget untuk perbaikin kita punya yang memar-memar saluran darah yang pecah-pecah kita. Nomor 2, seringkali kita rambut kita gampang rontok. Atau kuku kita rapuh, gampang patah. Dipegang sedikit patah, pecah atau gampang somplaknya lah prinsipnya. Yaitu karena kenapa? Karena semua kekurangan namanya biotin di dalam badan kita. Biotin adalah vitamin B7. B7 itu berperan memperkuat rambut sama kuku kita supaya cekamnya kuat di badan tubuh kita. Nah seringkali kita kekurangan makan sayur, B7-nya kurang, itu yang menjadi daya tahan kekamnya itu rambut dan kuku nggak kuat lagi, malah jadi loose. Makanya rambut gampang rontok, bukan umur ya. Ini kita bicara anak muda, anak masih sehat-sehat. Totonya karena kurang makan sayur, rambutnya juga gampang rontok. Kukunya gampang hancur, gampang pecah, gampang sobek lah ibaratnya. Nah, untuk supaya itu terpenuhi vitamin B7-nya itu, atau kita bilang kuatkan kita punya biotinnya, yaitu kita harus coba makan bayam. Itu penting banget. Bayam, brokoli, kembang kol. Ya, itu juga penting untuk kita perbaikin, kita punya rambut jangan sampai rontok dan kuku-kuku jangan sampai patah-patah. Ya. Nomor 3, sembelit. Seringkali sembelit kayaknya perutnya kayak melintir gitu. Karena di dalam perut kita, ususnya kita tuh kurang serat, kurang banyak serat. Nah, kalau kurang banyak serat, itulah yang untuk kita mau pups tuh susah banget. Cuman kelihatannya mau, cuman nggak bisa pups keluar. Karena nggak ada yang dorong, nggak ada serat yang bisa bantuin kita dorong keluar. Kita punya pups. Makanya pencernaan kita keganggu. Sayur apa aja yang baik? Yaitu brokoli, kubis, Brussels, artichoke, sama sayuran-sayuran semua yang banyak seratnya.
Salah satu kale juga bagus, brokoli juga bagus. Pokoknya prinsipnya ini beberapa sampel sayur yang seratnya tinggi. Untuk kita makan sedikit aja udah bisa bantu kita pups lebih lancar. Kulit kusam. Kulit kusam itu adalah kulit kita tidak bright, tidak cerah. Atau kita punya kulit tuh mendem-mendem, warnanya mendem, tidak bright, kusam lah prinsipnya. Nah itu karena kita punya radikal bebas merusak kulit kita punya texture. Nah, menurut research, menurut ahli gizi pada bilang, kalau umpama makan sayuran, sayuran itu penuh dengan antioksidan. Antioksidan itu bisa melindungi kita dari radikal bebas. Nah, dengan makan sayur bagus, kulit kita pun otomatis akan cerah. Nih, sampel. Umur 60 loh, muka masih kayak 40 loh. Ya karena kenapa? Saya radikal bebas ini udah hilang, kulit kita setiap hari kayak dipoles gitu loh. Ya, salah satu karena ini di dalam badan kita itu sayuran punya antioksidan melawan, menghilangkan radikal bebasnya dari kulit-kulit kita punya tubuh sendiri. Ya, makanya apa aja sih sayur yang bagus? Tomat. Kita harus makan tomat, bayam, asparagus. Yes, inilah sayur-sayur yang bikin kita cerah. Muka kita jadi kinclong kalau kita ngomong ibaratnya. Sering juga kalau kita kekurangan makan sayur, itu gusi kita, di gigi kita kan banyak gusi-gusinya tuh. Gusi sering berdarah, gosok gigi dikit berdarah, gosok gigi dikit berdarah. Itu bukan karena penyakit, karena kekurangan vitamin C. Di dalam sayur kan banyak vitamin C, banyak antioksidan, vitamin B, vitamin E. Nah itu salah satu penyebabnya gusi berdarah itu kekurangan vitamin C. Ya. Nah kedua, vitamin C juga membantu mempercepat luka-luka kita yang di dalam gusi-gusi itu. Sayuran yang tinggi vitamin C yaitu adalah wortel, brokoli, kembang kol, bayam, tomat, kentang, kubis, lobak, paprika. Jadi kalau kita sering gusi berdarah itu simbol kurang makan sayur, buah-buahan juga. Keenam, kita juga sering mudah lapar. Serat yang cukup dari sayuran membantu meningkatkan rasa kenyang dan membuat kenyang lebih lama dan energi. Nah, kalau seratnya nggak cukup ya lapar melulu, akhirnya ngejajan, badan jadi rusak. Lapar itu jelek banget kalau sering lapar, sering makan, sering ngejajan, badan jadi rusak akhirnya. Ketujuh, kalau kurang makan sayur malah bisa naikkan berat badan. Karena sayur memberikan rasa kenyang tanpa menambah jumlah kalori. Nah, sayuran atau salad yang akan lebih baik menggantikan makanan daging atau karbohidrat dan lemak lainnya. Nah, ini udah pasti. Seringkali kalau kita lihat ya, orang yang gemuk pasti suka makan daging, sayurnya kurang. Malah justru dia makin makan daging banyak, makin besar, makin berat. Justru kalau orang biasa makan sayur, mau gemuk pun susah. Karena kenapa? Gak ada lemaknya di badan kita, mau gak mau kita menjadi sehat. Makanya kalau orang udah ke overweight, selalu mesti makan sayur untuk supaya normal badannya. Itu salah satu. Jadi memang kalau orang tidak suka makan sayur, akan gampang besarnya, akan berat badan akan naik. Salah satu reasonnya kenapa harus coba makan sayur. Nomor 8, mudah lelah. Sayuran menjadikan semua jenis nutrisi dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan energi kita. Nah, konsumsi sayuran yang warna hijau tua itu yang penuh dengan magnesium yang akan meningkatkan energi. Loh, kok bisa begitu? Ya, kalau biasanya kalau kita kalau saya makan daging banyak saya semangat. Kalau makan sayur banyak saya lemes, loyo. Itu salah. Itu cuma psikologika. Sebenarnya justru makan sayur banyak meningkatkan energi. Malah kita jadi sehat. Malah makan daging banyak malah kita jadi lemes. Karena energi kita kemakan untuk kunyain daging-daging itu. Justru sekarang sayur apa yang cocok Pak? Yang warnanya hijau gelap. Kayak brokoli yang hijau gelap atau kale yang hijau gelap. Nah itu hijau gelap itu menambahkan magnesium. Magnesium itu membuat kita tambah energi supaya kita lebih semangat tinggi. Nah ada survei di luar negeri, atletik, pemain lari atau pemain long jump atau running maraton gitu ya.
Justru dia pernah testing dengan dia makan daging atau dia dengan kurangin makan daging, lebih kuat, lebih sehat mana? Sudah terbukti dengan makan sayur, salad atau kita bilang vegan ya, nggak makan daging sama sekali, malah justru dia punya energi, malah nggak capek-capek, malah bagus, malah jadi bisa juara jadi maraton. Justru kalau dia makan daging kebanyakan, malah jadi lemes. Bukannya seperti teori-teori orang selama ini bilang, makan daging banyak tambah energi. Kalau kita mau besar-besarin daging otot-otot kita, mesti coba makan daging. Salah. Saya kasih sampel aja. Sapi, kambing, badak bisa besar. Itu makannya sayur atau makannya daging? Kalau sapi, gajah bisa besar-besar. Itu dagingnya dari mana? Dia hanya makan rumput loh. Dia hanya makan sayur loh. Atau buah loh. Kok bisa gede gitu? Karena di dalam sayur atau buah itu sudah memenuhi kebutuhan badan kita punya nutrisi. Makanya di dalam sayur itu kelihatannya kalah hebat sama daging. Padahal salah. Justru sayur itu lebih baik daripada daging. Karena nggak punya side effect-nya. Daging karena enak, baru orang makan daging. Orang dilahirkan untuk makan sayur. Ucus kita dilahirkan pendek untuk makan sayur sama buah. Bukan untuk makan daging. Makanya kalau kita sekarang suka makan daging, lupa makan sayur, efeknya berat banget. Kita punya badan akan jadi tidak sehat. Karena proses badan kita harusnya didesain untuk makan sayur dan buah. Dan sayur buah itu sudah dipenuhi energinya, vitaminnya, nutrisinya untuk kebutuhan badan kita. Nah, nomor 9 adalah mudah sakit. Hah? Kok bisa makan sayur jadi mudah sakit? Gimana sih caranya? Nah, saat kita kekurangan makan sayur, itu vitaminnya turun, semuanya turun. Imun sistem kita, daya tahan kita, antibodi kita juga turun. Turunnya drastis banget, loyo. Ya, nah udah gitu, bagaimana kalau ada penyerangan datang, kita mau lawannya karena kita nggak ada energi, nggak ada vitamin, loyo, kita punya antibodi. Bagaimana kita mau lawan serangan dari luar, umpamanya dari virus dari luar atau bakteri, pasti gampang sakit lah. Sama aja, kayak kurang tidur juga gampang sakit. Nah mudah, kalau kurang makan sayur juga mudah sakit. Nah kalau supaya sehat, supaya kuat, ya makanlah sayur. Sayur hijau yang mencegah terserangnya penyakit. Sayur hijau itu bagus banget. Kalau bisa kombinasi dengan makan buah juga. Nah itu salah satu energi atau vitamin nutrisi yang memperkuat tubuh imun sistem kita. Nah sekarang 9 faktor tadi. Itu semuanya yang kita nggak sadar selama ini kekurangan makan sayur efek-efeknya banyak banget. Ayolah saya anjurkan kita coba mulai ini hari. Coba makan sayur, cuman harus sayur yang enak, sayur yang sehat. Gimana caranya? Gampang kok. Kita harus pilih sayur yang baik, sayur yang penuh vitamin. Tanamlah sayur pakai cara hidroponik. Jangan yang tradisional ibaratnya karena udah terbukti banyak seratnya, kurang wangi, kurang garing, kurang juicy. Hidroponik is a good one. Itu garing, juicy, wangi. Dan anak kecil pun yang nggak doyan makan sayur, asal kita tambahin salad dressing yang enak, apa pasti doyan sayur. Karena sayur yang enak, sayur yang benar itu adalah nice, crunchy, juicy, at the same time juga nggak banyak seratnya. Enak kok, garing kayak makan kerupuk gitu, kreok. Itulah sayur yang sehat buat badan kita. Tanam dengan teknologi hidroponik, itu mensehatkan badan kita, bukan meracuni badan kita. Apabila Anda suka video ini, berilah kami banyak jempol. Yang banyak. Dan subscribe channel YouTube kami di episode berikutnya. Lalu share video ini ke teman-teman yang ingin hidup sehat. Dan untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.hydrofarm.co.id. Good in, good out.